Oke, kali ini kita akan coba explore cara mengenerasi kontur dengan QGIS. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan lokasi di mana kontur tersebut akan kita generate ya. Jadi di sini saya pakai base map OSM ya, OpenStreetMap Standard. Kemudian saya menentukan lokasi di sini di sekitar area Jawabeka. Oke, ini dia area Jawabeka. Nah, kemudian saya akan coba generate kontur untuk lokasi berikut ini. Nah, di sini kita akan coba mengenerate vektor berupa titik ya. Jadi kita akan membuat regular point dari peta yang nampak di layar. Di sini jarak antar poin adalah 100 meter, kita setting. Ini adalah output coordinate reference system, kita bisa rubah ya, tergantung kita maunya. Yang jelas ini harus sesuai dengan sistem koordinat project yang sedang terbuka. Oke, kalau udah kita run aja. Nah, di sini dapat terlihat bahwa sudah muncul ya, sudah muncul uniform point yang tadi di generate dengan fitur vektor research kemudian regular point. Nah, ini sudah tergenerasi. Kalau kita coba lihat atributnya, di sini masih hanya berupa ID ya. Ada berapa titik di sini kita lihat, ada 1735 titik yang terbentuk dari fitur tadi. Nah, kemudian fitur ini kita akan save, kita akan export ke format KML. KML ini adalah format yang biasa juga dapat dibuka di Google Earth ya. Nah, di sini kita akan kasih nama, kita akan save. Di sini saya save uniform point supaya nanti gampang nyari ya. Silakan ditempatkan di tempat yang teman-teman bisa mudah akses posisinya. Nah, kemudian ini tadi coordinate reference systemnya usahakan harus sama dengan yang tadi kita buat dengan projectnya. Kemudian ini di keep default aja dulu ya. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk KML si tadi ya, grid point tadi atau yang titik-titik tadi. Nah, ini tadi yang awal, ini yang kedua yang telah kita buat. Kemudian file KML yang telah terbentuk, kita akan generate data altitude-nya. Karena dari data KML tadi kita baru mendapatkan data koordinat, tapi data tersebut belum mempunyai atribut altitude atau elevasi. Nah, sehingga kita akan buka gvsvisualizer.com/elevations. Kita akan choose file tadi KML. Kemudian di sini kita akan select plain text, baru kita convert and add elevation. Nah, nanti kita akan download dan bisa dilihat detail data yang terbentuk ya. Sudah terlihat ada latitude, longitude, altitude. Nah, kita download aja file txt-nya sehingga nanti akan muncul data seperti ini. Memang masih berantakan kalau dilihat di Notepad. Nah, kita akan buka spreadsheet, bisa di Excel, bisa di LibreOffice ya, atau bisa juga mungkin pakai WPS dan lain sebagainya. Pokoknya software untuk mengolah data atau spreadsheet. Nah, kita akan move teks tadi. Nah, akan terbentuk seperti ini di Excel. Kemudian kita reformat tabel yang tadi ada dengan memindahkan longitude ke kolom pertama atau ke kolom A. Jadi formatnya harus menjadi seperti ini, longitude, latitude, kemudian altitude. Sedangkan sisanya dihapus saja. Nah, ini sisanya nggak dipakai, dihapus saja. Oke, jadi seperti ini ya. Nanti diikuti ada longitude, latitude, dan altitude. Ini kita save as. Kasih nama seperti tadi ya, supaya mudah. KML point, atau terserah namanya apa ya, yang penting bisa mudah dicari. Oke, kita save. Ini kita bisa close kalau memang udah. Nah, kemudian kita balik ke QGIS-nya. Nah, di sini kita akan coba unshow dulu. Kemudian kita akan add layer.
Nah, add layer dengan delimited text layer. Tadi kita akan memasukkan data teks ke dalam QGIS. Nanti di sini bisa dipilih CSV. Kalau CSV nanti nggak muncul karena memang format kita masih terbaca tapi tidak terpisah ya. Jadi masih terbaca satu kolom, satu row, satu data yang sama. Kita akan pakai custom delimiter. Di sini bisa dilihat sudah terbagi ya. Jadi ada 3 row dan sekian 3 kolom dan sekian row. Nah, ini kita pilih X-nya itu kan longitude ya. Kemudian Y-nya itu latitude, Z-nya adalah altitude. Jadi 3 dimensi. Nah, kemudian kita lihat bahwa format coordinate reference seperti ini 107-6 ini adalah ya ini ya EPGS 4.326. Mungkin nanti dipelajari lebih lanjut ya di video selanjutnya mengenai apa itu coordinate reference system. Nanti diikuti aja dulu ya sementara ini. Oke, kalau kita oke. Nah, jadi ini adalah KML point yang sudah mempunyai data koordinat dan altitude. Bisa dilihat di sini ya. Ini adalah KML point yang punya data atribut longitude, latitude, dan altitude. Sedangkan yang uniform reference point yang ini kalau kita cek, nah ini masih berantakan ya. Lihat, belum terlihat adanya detail atribut longitude, latitude ataupun yang lain. Sama halnya dengan yang pertama tadi kita buat dengan uniform picture, ini hanya punya ID gitu ya. Jadi nanti akan kita pakai adalah KML point yang sudah memiliki altitude data atribut gitu ya. Ini bisa kita remove lah yang nggak dipakai supaya mudah ya. Oke, remove. Oke, kita cek sekarang apakah fit ke posisinya. Oke, ini berarti betul ya antara sistem koordinat yang kita gunakan sesuai dengan sistem koordinat project yang sedang terbuka. Nah, selanjutnya KML point yang telah memiliki atribut altitude tadi kita akan generate konturnya. Nah, kita di sini select KML point, kemudian kita pilih atribut kolom yang mana tadi altitude yang kita inginkan. Nah, di sini pilih aja fixed contour interval, kemudian intervalnya kita buat 0,5 ya. Nah, di sini dapat dilihat ada sekian banyak kontur yang dapat terbentuk dengan konfigurasi seperti ini. Kita add. Nah, dapat dilihat ini adalah kontur yang terbentuk ya, walaupun memang masih sangat kasar. Nah, untuk dapat memperhalus kontur yang terbentuk, kita bisa pakai toolbox. Kemudian di sini silahkan pakai ya type smooth. Ini ada smooth di sini atau di vector geometry smooth. Kita double klik. Kita select KML point tadi yang telah memiliki data altitude. Ini saya leave it default aja dulu, kita run. Nah, di sini dapat dilihat ada perbedaan ya antara yang di smooth dengan yang tidak. Tadi kalau kita modifikasi konfigurasi lagi, nilai-nilai smoothingnya mungkin bisa lebih rounded ya hasilnya. Ini hasil default. Nah, nanti yang akan kita pakai itu adalah yang bagian smooth ini untuk digunakan di project selanjutnya. Nah, ini pun kita bisa lihat ya, kita bisa memperlihatkan nilai elevasinya dari atribut tadi. Kita klik aja di sini label ya, atau bisa dari right click, kemudian properties label akan muncul seperti ini opsinya. Kita pilih single label, kemudian pilih altitude. Nah, dapat dilihat kita overlay ya, atau mungkin kita mau coba lihat ya dengan peta satelit hybrid Google. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, kemudian kita akan buat transparent base mapnya. Oke, jadi kita lihat ya, oh ternyata lokasi ini punya elevasi sekitar 20 meter dan seterusnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah tutorial untuk mengenerate kontur pada suatu lokasi tertentu yang memang kita pilih. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.